pada saat mereka menggali gundukan tersebut, mereka pun menemukan kerangka manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar wah? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Setelah lama kita tidak bertemu, kali ini aku akan kembali membahas sebuah kasus kriminal, di mana kasus kriminal ini terjadi di wilayah Jawa Timur. Kasus ini telah menyita perhatian publik, di mana korbannya dibunuh di rumahnya sendiri dan jasadnya ditemukan di dalam sebuah lubang sedalam 1,5 meter di dalam kamar rumahnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Yuk ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Dari sumber yang kudapatkan, korbannya ini merupakan seorang perempuan yang bernama Fitriani. Dia saat dibunuh pada saat berusia 21 tahun. Dia ini tercatat merupakan warga Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi almarhumah si Fitriani ini istri dari seorang pria berinisial SH. Suaminya berusia sekitar 30 tahun. Sedangkan pasangan suami istri ini semula mendiami sebuah rumah di wilayah Blitar. Jadi ceritanya, awal mayat ini ditemukan di lokasi yang seperti disebutkan di atas tadi, berawal dari seorang pekerja bangunan ketika hendak merenovasi rumah tersebut. Tersebut sajalah namanya Kang Mamat ya. Jadi si Kang Mamat ini awalnya dia melihat salah satu kamar di dalam rumah yang hendak direnovasinya itu, dilihatnya dari luar dalam keadaan terkunci. Padahal sebelumnya kamar itu hendak diperbaikinya. Begitu dilihatnya dalam keadaan terkunci, Kang Mamat ini pun kemudian membuka paksa kunci kamar tersebut. Begitu terbuka, dia pun saat itu melihat di dalam kamar itu ada sebuah gundukan yang tingginya tidak sama rata dengan lantai di kamar tersebut. Saat curiga, ia pun kemudian memberitahukan apa yang dilihatnya itu kepada rekannya yang lain. Dari situ keduanya pun kemudian memberitahukan apa yang dilihatnya itu. Benar saja, dari situlah kemudian mereka pun berhamburan dari dalam rumah tersebut. Kemudian mereka pun memberitahukan ke warga setempat, dan sontak saja warga pun di sana berduyun berdatangan ke lokasi. Namun tak lama kemudian polisi setempat pun datang ke lokasi. Jelas ya, setelah polisi melakukan cek TKP dengan melibatkan tim laboratorium, polisi pun menyimpulkan bahwasanya mayat yang ditemukan itu merupakan seorang perempuan, dan hasilnya diketahuilah identitas mayat itu tadi nama si Fitriani. Nah, setelah mayat itu ditemukan, usut punya usut, ternyata rumah yang hendak direnovasi itu merupakan rumah yang sudah dijual oleh seorang pria berinisial SH. Nah, sedangkan rumah tersebut dijual oleh si SH ini kepada kakak iparnya sendiri berinisial SR. Jelas ya? Nah, dalam kasus ini polisi telah mengamankan satu orang. Namun sejauh ini polisi belum merinci siapa nama yang diamankan itu, apakah posisinya sebagai pelaku ataukah sebagai saksi. Yang pastinya dalam kasus ini satu orang telah diamankan, namun polisi belum mengungkapkan identitas yang diamankannya itu. Jelas ya? Selain itu, setelah dilakukan penggalian, para pekerja maupun polisi di sana pada saat itu tidak hanya menemukan kerangka manusia, namun sebaliknya
Mereka juga menemukan adanya perhiasan dan kain bersama kerangka manusia tersebut tertimbun di dalam lubang, dan mirisnya lagi kerangka tersebut ditemukan dalam keadaan membungkuk. Nah, begitu dilakukan pemeriksaan oleh polisi, ternyata kerangka perempuan yang ditemukan di dalam lubang tersebut ternyata sudah selama 1,5 tahun. Oh, lama juga wah ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dalam kasus pembunuhan ini, polisi di sana telah memeriksa 4 orang saksi. Sedangkan dari keempat orang saksi itu, salah satunya adalah pemilik rumah tersebut, yaitu suami dari almarhumah si Fitriani ini berinisial SH. Nah, dalam kasus ini polisi di sana pun belum secara gamblang menetapkan siapa tersangkanya, dan polisi pun belum menyimpulkan apa motif di balik kasus ini terjadi. Namun belakangan terungkap bahwasanya rumah tersebut ternyata ditinggalkan dalam keadaan kosong. 2 bulan sebelumnya dijual oleh pemiliknya, yaitu suami dari si korban Fitriani ini, dengan kakak iparnya sendiri. Jelas Wak ya, mudah-mudahan dalam kasus ini polisi secepatnya mengungkap siapa pelakunya dan bagaimana motifnya dan apa saja yang melatar belakangi pelaku hingga sedemikian rupa tega membunuh korbannya secara sadis. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa yang diperbuat korban ini semasa hidup diampuni Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum.